Kita tahu penanganan banjir Jakarta ini harus dari hulu sampai ke hilir. Di hulunya sudah kemarin selesai dibangun bendungan Ciawi, kemudian bendungan Sukamahi, udah di atas. Nah, di bawah kalau sudah sampai Jakarta masih ada masalah. Sekarang juga sebentar lagi akan selesai, ini mungkin April, insya Allah sudah selesai, Sodetan Ciliwung yang sudah berhenti 6 tahun. Saya juga kaget dikerjakan oleh Pak Gubernur Heru. Saya nggak tahu pendekatannya apa, tapi selesai. Sehingga saya ke sini tadi karena sudah selesai. Halo sahabat Indonesia, kita bertemu kembali dalam Opini Rudi. Sahabat Indonesia, sebelumnya saya ingin mengucapkan duka cita yang mendalam atas meninggalnya Mas Lius Sungkarisma. Beliau meninggal karena serangan jantung mendadak. Saya memang berhadapan atau berdiri di tempat berbeda dan saling berhadapan dengan Lius Sungkarisma. Dia mendukung Anies Baswedan, saya mendukung Basuki Cahayapurnama. Dia mendukung Pak Prabowo waktu Pilpres, saya mendukung Pak Jokowi. Banyak sekali perdebatan di ruang publik, tapi kami masih berteman, bersahabat. Bahkan hari Minggu yang lalu, saya sempat mengucapkan Hari Raya Imlek kepada almarhum dan dibalas dengan sukacita dan banyak memberikan video-video atau tayangan-tayangan yang lain. Saya kaget beliau hari ini diberitakan meninggal dunia. Mudah-mudahan arwah beliau diterima oleh Yang Maha Kuasa, dan menurut saya dia adalah lawan politik yang tangguh dengan saya, lawan debat yang tangguh. Itu kesan saya terhadap seorang Lius Sungkarisma. Baik sahabat Indonesia, kali ini saya membahas kabar baik sebetulnya untuk warga Jakarta khususnya. Saya membaca postingan dari Presiden Jokowi bahwa beliau hadir meninjau proyek sodetan Kali Ciliwung atau Sungai Ciliwung di Jakarta Timur. Sodetan ini ada dua. Ini di sekitar Jalan Otista, Jakarta Timur, itu sodetan dari Kali Ciliwung yang diarahkan menuju BKT, Banjir Kanal Timur. Terowongan ini ada dua, ini sejauh kurang lebih 1,2 km atau 1,3 km, dan ini berpotensi mengurangi debit banjir untuk siaga 4 itu 33 meter kubik per detik, dan kalau siaga 1 bisa mengurangi hampir 63 meter kubik per detik. Ini luar biasa. Dan kalau sodetan Sungai Ciliwung ke Banjir Kanal Timur ini akan selesai, diperkirakan April 2023, rakyat Jakarta harus bersyukur dengan Pak Gubernur Heru Budi, karena ini adalah mengurangi genangan banjir yang ada di Jakarta secara signifikan. Sahabat Indonesia, proyek normalisasi Kali Ciliwung itu sudah dilakukan oleh pemerintah pusat dan terhenti sejak Anies Baswedan menjadi gubernur DKI Jakarta. Selama 6 tahun proyek sodetan Kali Ciliwung ini berhenti atau dihentikan oleh Anies Baswedan, karena ini adalah pembangkangan seorang gubernur pada proyek nasional, proyek yang sangat berpengaruh pada warga Jakarta. Akibat pembangkangannya seorang Anies Baswedan waktu itu, rakyat Jakarta harus terus-menerus menerima luapan banjir kiriman dari Bogor. Ini memprihatinkan sekali. Proyek ini sudah berhenti 6 tahun dan dihidupkan kembali dan dibangun kembali pada zaman pejabat gubernur Pak Heru Budi.
Makanya ini diapresiasi oleh Presiden Jokowi karena ini sebetulnya harus dilakukan bersama-sama antara pemerintah daerah DKI Jakarta dengan pemerintah pusat. Dalam hal ini adalah Kementerian PUPR. Anies Baswedan pada waktu itu dengan arogansinya dan egonya sebagai kepala daerah membantah, membangkang pemerintah pusat, merubah istilah normalisasi menjadi naturalisasi. Apa bedanya? Mereka tidak bisa menjelaskan. Dan kenyataannya pun tidak pernah dilakukan. Sehingga rakyat Jakarta menjadi korban genangan banjir yang terus-menerus. Ini adalah ego dan arogansi seorang kepala daerah yang mencoba membangkang instruksi presiden. Kita bersyukur dengan pejabat gubernur Heru Budi karena dia mau mendengarkan keluhan warga dan tunduk pada instruksi presiden untuk melakukan sodetan Sungai Ciliwung. Dan ini dilakukan insya Allah nanti setelah April lumayanlah untuk Jakarta akan terjadi pengurangan genangan air yang sangat signifikan. Ini yang kita tunggu-tunggu. Ada niat baik dari kepala daerah maupun kepala negara yang ini harus kita apresiasi dengan sukacita. Rakyat Jakarta sudah dikorbankan oleh gubernurnya selama dipimpin oleh Anies Baswedan karena ego dan jiwa pembangkangannya kepada pemerintah pusat. Rakyat Jakarta jadi korban. Pemerintah pun tidak tinggal diam sebetulnya untuk membantu Jakarta agar tidak terjadi genangan yang terus-menerus dialami oleh kita sebagai warga Jakarta. Di hulunya, pemerintah pusat sudah membangun 2 bendungan, Bendungan Ciawi dan Bendungan Sukamahi di Kabupaten Bogor. Ini juga merupakan upaya serius dari pemerintah pusat untuk membantu pemerintah DKI Jakarta dalam mengurangi limpahan air yang dikirim dari Bogor. Tapi itu tidak cukup, harus juga dibarengi dengan proyek sodetan Kali Ciliwung dan ini dihentikan. Sekali lagi dihentikan dengan paksa oleh Anies Baswedan dan sekarang dihidupkan kembali oleh Heru Budi. Sahabat Indonesia, itulah yang saya katakan bahwa gubernur itu adalah wakil pemerintah pusat di daerah. Tapi dalam kenyataannya karena gubernur merasa dipilih langsung oleh rakyat, apalagi gubernurnya partai pengusungnya berbeda dengan presiden, gubernur sering melakukan pembangkangan-pembangkangan. Ini yang ditunjukkan oleh Anies Baswedan selama 5 tahun. Dan yang jadi korban siapa? Kita, rakyat Jakarta. Makanya saya pernah mengusulkan, kalau kita bicara otonomi daerah kita berbasis di kabupaten kota, selayaknya gubernur itu ditunjuk saja oleh presiden agar memastikan semua keputusan presiden dapat dilaksanakan dengan cermat dan dapat dilaksanakan langsung oleh gubernur yang bersangkutan. Entah itu selevel menteri atau apa, dan ini bisa terjadi. Sebagai contoh di negara Thailand, itu gubernur-gubernurnya itu dipilih oleh pemerintah pusat. Tapi bupati wali kota, kalau istilahnya Indonesia, itu dipilih oleh rakyat. Itu sebagai keniscayaan undang-undang otonomi daerah. Saya mengusulkan hal itu. Supaya apa? Seperti kasus Jakarta ini. Gubernurnya membangkang, yang jadi korban rakyat. Nah, contoh-contoh ini akan terjadi lagi kalau ada arogansi gubernur yang merasa langsung dipilih rakyat dan mencoba bargaining dan membangkang pemerintah pusat. Padahal ada undang-undang yang menyebutkan adalah gubernur adalah wakil pemerintah pusat di daerah. Artinya gubernur itu seharusnya adalah tangan kanan langsung atau perpanjangan tangan dari presiden di wilayahnya masing-masing. Jadi ini yang ingin saya usulkan, tapi tidak tahu apakah ini bergaung, bersambut atau tidak. Di samping itu juga untuk
mengurangi political cost gitu. Karena pilkada gubernur di berbagai daerah itu tidak murah. Katanya political cost-nya rata-rata di atas 50 miliar atau mungkin lebih, apalagi di Jakarta. Jadi ini kan resources yang terbuang percuma, dan yang kedua ada potensi konflik horizontal karena imbas dari pilgub seperti ini. Saya kira kita sebagai bangsa mulai harus memikirkan kembali agar gesekan horizontal ini berkurang dan political cost ini juga bisa dimanfaatkan untuk yang lebih baik. Dan menurut saya konkret saja, sebaiknya gubernur tidak dilakukan pemilihan langsung tapi dipilih oleh pemerintah pusat, dalam hal ini presiden, agar presiden bisa memastikan program-program pemerintah pusat memang pasti dilakukan oleh gubernur di suatu wilayah. Dan sampai pembangkangan seperti yang dilakukan oleh gubernur DKI Jakarta periode 2017-2022 itu terjadi lagi dan terjadi lagi. Yang jadi korban adalah rakyat, padahal rakyat yang mendudukkan mereka. Rakyat pada saat suaranya dibutuhkan begitu dirayu-rayu, dipuja-puji. Tapi pada saat kepala daerah sudah jadi, kita sering jadi korban pertarungan politik elit-elit itu. Itu makanya saya mengusulkan, udahlah gubernur dipilih saja oleh presiden. Jangan sampai nanti kita berkonflik terus antar kita sendiri akibat politik adu domba sebagai dampak dari pemilihan gubernur. Di samping itu yang tadi saya yakinkan agar proyek-proyek atau program-program dari pemerintah pusat bisa benar-benar dapat dilaksanakan oleh kepala daerah. Karena gubernurnya dipilih langsung oleh presiden. Itu usulan saya. Baik sahabat Indonesia, terima kasih Anda telah mengikuti Opini Rudi. Sekali lagi saya mengucapkan terima kasih kepada penjabat gubernur DKI Jakarta Heru Budi dan Presiden Jokowi serta Menteri PUPR Basuki Hadi Mulyono karena sudah berupaya keras untuk mengurangi genangan banjir di DKI Jakarta, tempat tinggal saya. Terima kasih, kita bertemu kembali dalam Opini Rudi selanjutnya. Salam satu Indonesia, salam Pancasila, saya Rudi S. Kamil.